Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang memerdekakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita yang antusias katakan amin. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan masuk ke series kita part yang ketiga, Anything Goes part ketiga. Gue mau tanya dulu siapa di sini yang ikut part 1 dan part 2? Kita belajar soal apa? Freedom, betul sekali. Kita belajar soal kebebasan. Nah, teman-teman, di sini kalian pernah dengar gak sih statement you do you? Pernah dengar? Pernah. Kalau misalkan dengar orang ngomong YOLO, pernah gak? You only live once, ya kan katanya. Statement-statement itu mendorong gitu ya kita untuk apa? Untuk kita tuh harus care sama diri kita sendiri. Kita tuh harus peduli sama kondisi mental kita. That's why you do you, lakukan aja apa yang bikin kamu happy. Apa yang bikin kamu senang gitu kan ya. Terus juga YOLO, lu tuh jangan ditahan-tahan, hidup cuman sekali. Lakukan apa aja yang lu mau, betul? Nah, gue setuju teman-teman, kalau kita harus care ya kan sama diri kita harus peduli sama kondisi mental kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk nge-treat diri kita, gue setuju banget. Kita harus love ourselves, gue setuju banget. Tapi teman-teman, itu bukan berarti kalau kita bisa melakukan apa saja yang bikin kita senang, tapi meskipun itu menyakiti orang lain, meskipun itu merugikan orang lain. Mungkin orang-orang di dunia ngomongnya seperti itu. Ya gak apa-apa dong, yang penting kita happy. Kayak ini namanya prioritas gitu kan ya. Ya enggak kok kalau gue ngelakuin ini orang ya terserah dong masing-masing ngurusin hidup sendiri. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa enggak seperti itu teman-teman. You do you-nya kita itu bukan berarti kita bisa melakukan apa aja tanpa mikirin orang lain. Karena faktanya our choices don't just affect us, our choices impact others. Percayalah setiap pilihan lu itu berpengaruh sama orang lain. Karena kita ini diciptakan emang sebagai satu ekosistem gitu loh. Kita semua manusia ini tuh saling terkait gitu. Pilihan lu untuk lu begadang, sekalipun lu pikir kayak lah ini kan badan gua, terserah gua, ngantuk gua gitu kan ya. Kenapa lu yang repot, kenapa orang tua gue komplain, kenapa mereka ngomel. Kan yang ngantuk gue bukan mereka. Tapi semua itu sebenarnya berkaitan. Karena ketika kita begadang misalkan kita gak jaga kesehatan. Terus kita sakit, siapa yang repot? Orang tua kita yang repot. Kalau kita sakit kita gak bisa masuk kuliah, siapa yang repot? Temen kampus kita gak bisa kerja kelompok kita. Kalau kita kerja, kita sakit, siapa yang repot? Anggota tim kita harus gantiin kerjaan kita. Intinya dalam setiap pilihan, keputusan yang kita ambil, itu kita sebenarnya saling mempengaruhi teman-teman. Nah, salah satunya juga siapa yang udah nonton film ini? Sudah? Yang udah nonton film ini, coba satu kata untuk film ini. Bagus. Yang dilakukan genius. Ada lagi? Yang belum nonton, satu kata untuk film ini. Kayak mau sore ya, oke. Gue gak akan gak akan spoiler karena sepertinya banyak yang masih pengen nonton. Tapi dari film ini teman-teman, maksudnya kalian juga bisa lihat dari seriesnya aja deh, seriesnya yang di YouTube. Ada 4 series kalau gue gak salah. Itu kalian bisa belajar bahwa keputusan yang kita ambil sekarang itu mempengaruhi masa depan kita. Dan bukan cuma masa depan kita si main karakter ini, tapi mempengaruhi masa depan keluarganya juga. Yang nantinya akan hidup bersama dengan dia. Kalau dalam series yang ada di YouTube, gue gak spoiler. Yang ada di YouTube itu kan karena dia gak menjaga pola hidup yang baik. Karena dia mabuk-mabukan, dia ngerokok, dia begadang, terus pokoknya dia pola hidup yang gak baik. Akhirnya dia jadi kena penyakit dan dia mati di usia muda. Ada di seriesnya. Nah, itu mempengaruhi masa depan dia dan masa depan keluarga dia. Yang nantinya orang-orang yang akan menjadi keluarga dengan dia. Jadi teman-teman intinya, dalam setiap pilihan kita itu akan mempengaruhi orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang orang lain lakukan itu juga mempengaruhi kita. Kalau dari kemarin kan kita udah belajar ya di series Freedom ini kitanya nih gitu kan ya. Kita
kita harus menggunakan kebebasan dengan baik, dengan bijak, apa segala macam, betul. Tapi benar, gue juga gak menutup mata bahwa apa yang orang lain lakukan, ketika orang lain salah menggunakan kebebasan mereka, itu juga bisa merugikan kita, betul? Mungkin di antara kalian di sini ada yang pernah dikhianati. Itu karena orang lain salah gitu kan ya, mengambil suatu langkah sehingga kita yang akhirnya dilukai. Atau mungkin orang tua kalian mengambil keputusan yang salah. Orang tua kalian memutuskan untuk bercerai misalkan. Dan itu merusak kehidupan kalian. Atau mungkin kakak adik kalian atau pasangan kalian, mereka melakukan sebuah keputusan yang salah, misalkan ada yang selingkuh pasangannya. Dan itu merubah kehidupan kalian secara negatif. Banyak hal yang bisa orang lain lakukan dan itu berpengaruh juga dalam kehidupan kita. Dan gue gak mengecilkan hal itu, gue gak menutup mata akan hal itu. Itu bisa terjadi karena kita sekali lagi, kita saling mempengaruhi. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari kisah Kain dan Habel di Kejadian 4. Ayat 2-5 dulu teman-teman, kita baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Yes, mungkin kita udah familiar ya teman-teman sama cerita ini. Dari cerita ini kita sering belajar soal jenis persembahannya ya kan. Oh kalau Kain tuh apa, kalau Habel tuh apa, makanya yang diterima tuh yang mana gitu kan ya. Yes, ada pelajaran terkait persembahan juga dari ayat ini. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa ayat ini juga meng-highlight soal apa yang terjadi setelah itu. More than about the sacrifice, this story highlights more about the heart response. Tentang sikap hatinya Kain. Setelah apa yang terjadi, oh Tuhan lebih berkenan pada persembahannya Habel. Ayat-ayat selanjutnya itu lebih panjang, itu menceritakan soal bagaimana respon Kain terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena respon hati itu sangat penting teman-teman. Kamu punya pilihan atas respon hati kamu. Kamu mau memilih hal apa ketika ada orang do something to you. Respon hati itu sangat penting. Nah, dan kita mau lihat selanjutnya. Ayat yang ke-6-7. Ini coba laki-laki. 1, 2, 3. Yap. Nah, di ayat selanjutnya ketika tadi ayat 5 itu kan diakhiri dengan Kain responnya apa? Mukanya muram, dia kesel, dia marah ya kan. Oke. Terus apa? Teman-teman, setiap kita ingin mengambil keputusan, setiap kita diperhadapkan dengan sebuah situasi, sebenarnya Tuhan tuh udah ngomong loh sama kita. Sebenarnya Roh Kudus tuh udah berbicara dalam hati kita untuk menyadarkan kita apa sebenarnya choice yang harus kamu ambil. Sama seperti dengan Kain, ketika Kain marah, Tuhan tuh sebelum dia melakukan apapun, Tuhan udah ngomong sama Kain. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu muram? Dan di sini Tuhan juga menekankan sekali lagi bahwa Kain punya pilihan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan tuh udah kasih tahu, Kain, kamu muram, kamu punya dua pilihan loh. Kamu mau berbuat baik atau kamu mau tidak berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, mukamu akan berseri, kamu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik, Tuhan bilang dengan jelas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi Tuhan kasih tahu lagi hintnya. Kamu harus berkuasa atasnya. Jadi seringkali dalam keputusan-keputusan yang mau kita ambil, kita gak bisa membela diri kita dan kita bilang, ya
gue menggunakan freedom gue dengan salah, sorry gue gak tahu ini salah enggak. Sebenarnya Roh Kudus sudah kasih tahu dalam hati kamu apa yang harus kamu ambil. Sebenarnya Roh Kudus sudah ingatkan kamu kalau based on Bible apa yang harus kamu lakukan. Dan Tuhan tuh sebenarnya udah memperingatkan kita bahwa jangan sampai kita membiarkan dosa atau iblis berkuasa atas kita dalam respon hati kita. Nah tapi sayangnya kita baca kelanjutan ceritanya si Kain, apa respon hati yang dia pilih? Perempuan, 1, 2, 3. Yap, dan apa yang ternyata dipilih Kain? Apa yang dia lakukan setelah Tuhan kasih options? Apa yang dipilih Kain? Dia memilih untuk membunuh. Dia memilih untuk terkonsumsi dengan amarahnya. Dan dia memilih untuk melakukan hal yang salah, yang dosa. Dan yang gue mau highlight dari ayat ini adalah kalimat Kain yang terakhir. Jawaban dia ke Tuhan, dia bilang, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Statement ini menunjukkan bahwa Kain tidak mau bertanggung jawab atas apa yang orang lain alami, atas apa yang dilakukan. Statement ini menunjukkan kalau Kain tuh melepas tanggung jawab bahwa apa yang terjadi sama Habel itu karena perbuatan dia, karena keputusan dia. Makanya dia bilang, emang gue penjaga adik gue gitu kan. Nah, hari ini teman-teman, aku mau ingetin bahwa Tuhan itu mendesain kita untuk hidup di dalam koneksi dengan satu sama lain, untuk peduli dengan orang lain, dan untuk bertanggung jawab atas bagaimana pilihan yang kita ambil itu juga berimpact buat orang lain. Tuhan itu maunya kita hidup itu dalam relasi. Sesama manusia kita itu harus saling peduli dan juga saling bertanggung jawab bahwa apa yang kita lakukan mempengaruhi orang lain dan apa yang orang lain lakukan itu mempengaruhi kita. Dan kalau kita dari 2 minggu lalu udah belajar anything goes itu soal freedom. Aku pengen teman-teman mendapatkan pengertian yang benar gitu ya, bahwa series ini bukan series yang gak asik. Yang males gue 3 minggu ini gue belajar gimana caranya orang Kristen hidupnya diatur-atur. Bukan. Tapi justru series Anything Goes ini itu mentranslate ke kalian definisi kebebasan yang sesungguhnya. Yang orang lain gak punya gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya definisi kebebasan yang sesungguhnya, yaitu adalah kebebasan awal yang didesain Tuhan untuk setiap manusia. Dan ini adalah pemahaman yang teman-teman harus ngerti. Bahwa God is not interested in controlling us. He wants a relationship. Tuhan itu gak pernah tertarik untuk bikin kamu jadi robot dan cuma dikasih aba-aba. Lo harus A, lo harus B, lo harus C. Enggak. Tuhan menciptakan kamu sebagai manusia dalam persekutuan karena Tuhan pengen punya relationship. Bisa bayangin gak Tuhan tuh begitu hangat. Dan di dalam sebuah hubungan hubungan itu akan terjalin, hubungan yang genuine itu akan terjalin ketika ada kebebasan untuk memilih. Jadi Tuhan gak pernah mau atur hidup kita. Tapi Tuhan selalu kita kasih kebebasan untuk memilih. Tapi ketika kamu mau menikmati persekutuan dengan Tuhan, Tuhan ingin kamu memilih pilihan yang benar. Statement ini benar-benar membuat gue bisa mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda gitu ya. Karena dulu gue itu dari kecil udah Kristen, dari kecil udah dididik gitu kan harus A, B, C. Dan gue cenderung menjadi anak yang performance based gitu loh. Gue itu merasa gue disayang Tuhan kalau gue berbuat baik. Kalau gue lagi melakukan dosa, gue akan merasa sangat ketakutan karena gue tahu Tuhan akan marah sama gue. Tuhan akan hukum gue. Terus kalian tahu gak sih kalau dulu kita suka misalkan kita habis ngelakuin dosa, misalkan kita habis nyontek gitu ya. Terus habis itu nanti pas pulang ban kita kempes, terus kita ini gara-gara gue nyontek nih. Padahal kayak kagak ada hubungannya gitu loh ban kempes sama lo nyontek tadi. Tapi kita merasakan hal buruk yang terjadi dalam hidup kita itu seperti hukuman.
dari Tuhan. Dan itu yang gue rasakan dulu. Karena gue gak ngerti bahwa Tuhan itu menginginkan relationship. Dulu ketika gue kecil gue cuma taunya jadi orang Kristen gak boleh bohong. Jadi orang Kristen gak boleh nyontek. Jadi orang Kristen gak boleh ngomong kasar. Tapi gue belum benar-benar terlibat dalam persekutuan hubungan sama Tuhan. Jadi gue cuma memandang kekristenan itu sebagai peraturan. Tapi ketika gue mengerti statement ini, gue bisa mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena sekalipun gue memilih keputusan yang salah gitu ya. Sekalipun ada masa-masa di mana gue salah. Tapi Tuhan itu ternyata tetap mau relationship sama gue. Tuhan tetap mau memulihkan kondisi hubungan itu sama gue. That's why itu yang menjadi alasan gue untuk memilih keputusan-keputusan yang benar selanjutnya. Karena gue gak mau merusak hubungan gue sama Tuhan. Nah, jadi teman-teman, yang gue mau tekankan ke kita hari ini adalah what do you do affect others and what do they do juga affect you. Nah, kalau kita kan udah belajar gitu ya dari kemarin gimana supaya kita menggunakan kebebasan kita dengan baik. Sekarang gue juga mau menjawab mungkin kegelisahan kalian yang ngomong gini, lo ngomongnya gampang banget gitu kan. Gue udah berusaha kok menggunakan kebebasan gue dengan baik, tapi orang lain yang menyakiti gue. Mereka yang gak menggunakan kebebasan mereka dengan baik. Mereka yang mengambil keputusan yang salah sehingga gue yang dirugikan. Sehingga gue disakiti. Sehingga hidup gue menderita sekarang. Oke, gue tahu ada hal itu yang juga bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin gue gak alamin tapi lo alamin. Dan itu berat, gue tahu. Tapi hari ini gue mau bilang, kalau being offended is inevitable, but living offended is a choice. Bahkan dalam lukamu pun, kamu juga punya pilihan. Being offended is inevitable. Kalau ada orang lain yang jahat sama kita, salah gak sih buat kita tersinggung? Enggak. Kita itu manusia punya perasaan, jadi wajar kalau kamu tersinggung. Wajar kalau kamu marah, wajar kalau kamu kecewa, enggak salah. Justru kalau misalkan orang menyakiti lu terus gak berasa apa-apa, gue bingung ya kenapa lu mati rasa. Itu justru pertanyaan, kenapa kamu mati rasa? Tapi living offended is a choice. Hidup dan terjebak di dalam rasa tersinggungmu, di dalam rasa sakit hatimu itu adalah pilihan. Itu kamu bisa pilih, itu adalah keputusan. Nah, kita mau baca bareng-bareng Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bersama-sama 1 2 3. Yes, jelas banget ayatnya. Sekarang pertanyaan gue adalah kalau kita marah itu dosa atau enggak? Ini harus jelas teman-teman ya. Alkitab bilang kalau kita marah itu enggak dosa. Kamu boleh melampiaskan emosimu, kamu boleh merasa, kamu boleh loh merasa marah. Karena Alkitab gak bilang apabila kamu marah kamu dosa, enggak. Tapi apabila kamu marah, kalau kamu marah yang which is itu adalah enggak apa-apa silahkan. Jangan kamu memilih untuk berbuat dosa. Artinya dalam marah pun kamu punya pilihan, kamu mau berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Dalam sedihmu pun, dalam kecewamu pun kamu punya pilihan. Kamu mau berbuat dosa atau enggak. Dan dibilang, janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Tuhan pengen kita tuh rilis di hari itu. Dendam itu, kekecewaan itu jangan kita bawa tidur. Jangan kita bawa berhari-hari bangun pagi tuh keingetnya orang itu lagi yang kita benci. Enggak. Tapi kita rilis dulu sebelum kita tidur. Oh lu ngomongnya gampang. Kalau lu dia nyakitin kita begitu dalam, ya gak bisa lah langsung mengampuni dalam waktu 1 hari. Gue ngerti, gue juga pernah disakiti orang yang sampai membuat gue bahkan harus mengampuni dia itu bertahun-tahun. Kalau tadi pagi gue cerita ada orang yang 4 kali ketemu gue bisa selesai. Tapi ada orang yang menyakiti gue sampai itu menimbulkan trauma masa kecil gue. Sampai gue baru bisa pulih dari trauma itu bertahun-tahun. Ketika gue lihat orang itu gue keinget lagi sama trauma masa kecil gue. Ketika gue lihat orang itu gue inget lagi sama kata-kata negatifnya. Dan itu membuat gue tidak nyaman. Lah gimana caranya lo bilang lo bisa mengampuni dalam waktu 1 hari gitu ya. Setiap harinya ketika gue
keinget lagi sama hal tersebut, sebelum gue tidur gue minta Tuhan, Pegel ya lo. aku mau mengampuni orang itu, aku Pegel. mau rilis itu. Aku mau tidur tuh Capek dengan damai sejahtera, bukan dengan kebencian. Dan hari itu Tuhan memampukan gue untuk mengampuni orang itu. Tapi 2 minggu kemudian ketika ketemu orang itu lagi, masih kesel gak lihat muka dia? Kenapa? Rasanya masih sedih. Bahkan Capek ya? sometimes gue bisa nangis gara-gara lihat muka dia karena masih sedih. Lu denger gak gue ngomong apa? Ya udah, hari itu Are you okay? gue minta Tuhan juga kasih Bener. anugerah lagi untuk gue bisa mengampuni orang itu. Gak apa-apa, berhenti aja kalau memang berhenti. Gue lakukan itu sampai di titik ketika gue ngeliat orang itu, gue enggak sedih lagi, gue udah enggak marah lagi, dan gue bahkan bisa berempati Ini aja, sama orang kalau itu. lu mulai Kalau capek, orang itu lu kasih kena tipis musibah, aja. orang itu mengalami sesuatu yang sulit, Lu tahan gue aja bisa udah, ngerasain sustain aja. itu kan karma gitu kan. Enggak gitu. Semangat ya. Tapi gue bisa kayak, oh iya, sedih ya, kasihan ya. Gue bisa berempati. Itu artinya gue sudah mengampuni. Jadi Alkitab itu sebenarnya relevan gitu loh. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Karena setiap harinya kamu bisa lepaskan itu di bawah kakinya Tuhan. Kamu bisa minta kasihnya Tuhan yang gak terbatas itu untuk memampukan kamu merilis sakit hati kamu. Melepaskan pengampunan buat orang itu. Dan di kalimat terakhirnya, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam bahasa aslinya teman-teman, kesempatan ini dibilang dengan kata topon. Topon ini artinya giving a place or a room. Hati-hati teman-teman. Artinya ketika kita menjadi marah dan ketika kita memilih untuk membiarkan amarah itu menguasai kita dan kita melakukan dosa karena amarah itu, kita sedang membiarkan iblis punya ruang khusus dalam hati kita. Kita sedang menyediakan ruangan dalam hati kita. Gue sih gak mau ya ngasih ruangan buat iblis dalam hati gue. Kayaknya banyak hal yang lebih penting yang bisa lu kasih ruang dalam hati lu. Kasih ruang untuk rasa cinta ke pasanganmu, ke Tuhan, ke Roh Kudus. Kayaknya banyak hal yang bisa lu masukin ke dalam hati lu. Jangan sampai kita kasih ruang buat iblis untuk mengontrol kita. Jadi gue berdoa melalui firman Tuhan hari ini kita bisa sama-sama ketika hari itu kita terluka, kita juga bisa menjadikan hari itu sebagai hari di mana kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan. The day of your hurt should also be the day of your healing. Gak gampang, but again, it's a choice. Itu a choice, itu pilihan. Jangan salahkan orang lain jika hidupmu kacau karena kepahitanmu sendiri. Kalau hari ini kamu ngerasa hidupmu menderita karena pilihan yang orang tuamu bikin, gue mau bilang, jangan terus-menerus menyalahkan orang tua lo. Yes, mungkin waktu itu mereka salah, mereka memilih keputusan yang salah, iya. Tapi kalau sampai hari ini lu terus menderita dan lu merasa itu karena itu semua, gue mau kasih tahu, lu menderita karena pilihan lu sendiri tenggelam dalam rasa pahit lo. Memilih untuk tidak mengampuni sama dengan memilih untuk meminum racun tapi kamu berharap dia yang menderita. Jadi isunya di sini, memilih untuk mengampuni itu adalah untuk dirimu sendiri. Itu bukan untuk kebaikan orang lain. Kalau kamu mengampuni, oh dia enak. Enggak, gak ada ngaruhnya di dia teman-teman. Ngaruhnya di kamu. Kalau kamu mengampuni, kamu yang rilis. Kamu yang hidupnya lebih bahagia. Kita akan belajar lebih banyak soal mengampuni di series berikutnya minggu depan. Tapi apa yang gue mau highlight adalah yes, keputusan kita itu mempengaruhi orang lain. Dan keputusan orang lain itu mempengaruhi kita. Tapi sekalipun orang lain membuat keputusan yang salah dan itu merugikan kita, dan itu menyakiti kita, kita juga selalu punya pilihan untuk gak hidup tinggal di dalam rasa sakit itu. Nah sekarang pertanyaannya, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi orang-orang yang menggunakan kebebasan dengan benar dan tidak menyakiti orang lain? Rasanya disakitin itu sakit ya, gak enak ya. Jadi kita mau gak sih jadi orang-orang yang tidak menyakiti orang lain lewat setiap pilihan atau freedom yang kita buat? Caranya gimana? Yang pertama, take care of others, peduli sama orang lain.
kayaknya ini klise ya, dari dulu kita udah diajarin, oh ya dari TK gitu kan, kita harus peduli sama teman-teman kita. Kalau teman kamu belum masuk barisan, kamu ikutin dia, terus peduli. Tapi teman-teman, hari ini gue mau challenge kita berpikir, what kind of care action yang bisa kita lakukan, bahkan yang kayaknya hal yang kita gak ingin lakukan, tapi bagaimana kita bisa melakukan itu untuk orang lain. Mungkin dengan cara apa? Be there for them. Mungkin mereka lonely, mereka butuh seseorang yang ada bersama dengan mereka. Dalam perjalanan mereka yang berat, mereka tuh bukan mau dihakimi, tapi mereka mau ditemenin. Bukan ditemenin ngelakuin dosa bareng-bareng, tapi ditemenin untuk bisa angkat mereka dari keterpurukan mereka. Atau mungkin itu dengan cara kamu bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, take care of others ini gue juga harus clearkan bahwa bukan berarti kamu menjadi superhero buat semua orang. Jangan menjadi superhero syndrome gitu ya, yang kayaknya semua masalah orang harus kita yang solve. Kalau kayak gitu, artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan berarti semua masalah orang, beban orang itu harus kamu yang jadi pahlawannya, enggak. Tuhan yang jadi pahlawannya. Jadi kamu harus memberikan ruang buat Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup dia. Gimana caranya? Ya kita harus berdoa buat dia. Kita harus ada buat dia, karena melalui hidup kita nanti Tuhan akan bekerja buat hidup dia. Tapi bukan kita yang berusaha dengan semua strategi kita, kita yang nolong, kita yang bantu, kita yang memaksa diri kita. Bukan, biarkan Tuhan yang menolong dia. Yang kedua, think before you act. Pikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu, karena pilihan kita mempengaruhi orang lain. Nah, soal ini teman-teman, gue itu tipe orang yang sangat terbuka. Gue itu sangat apa-apa tuh gue ceritain gitu kan ya. Apa-apa tuh gue pengen share ke orang. Jadi maksudnya gue itu kalau ada masalah, gue gak bisa memendam masalah gue sendiri. Pasti gue butuh mentor, gue butuh teman small group, gue butuh orang yang bisa dengerin gue dan brainstorm gitu loh sama gue. Gue gak bisa handle semuanya sendirian. Nah, di sisi yang lain, ketika gue kayak kesel sama orang gitu ya, gue rasanya tuh pengen ngomong sama orangnya kayak, lu tahu gak gue kesel gitu loh. Gue pengen ngomong gitu. Nah, ceritanya adalah beberapa hari yang lalu gue tuh ada masalah sedikit sama mama gue. Dan ketika gue ada masalah itu hari Rabu, gue rasanya pengen ngomong ke mama gue segera gitu kan ya, bahwa oh ini harus diberesin nih masalah ini gitu kan. Tapi keadaan hidup gue minggu ini tidak memungkinkan. Hari Kamis riweuh, hari Jumat riweuh gitu kan. Intinya gue baru punya waktu untuk ngomong sama mama gue tuh hari Sabtu pagi. Nah, artinya ada 2 hari tuh untuk gue berpikir apa yang mau gue omongin. Nah, ternyata dari situ ketika Sabtu pagi gue ngomong sama mama gue bisa berbicara dengan tenang. Gue tidak menggunakan kata-kata yang menyerang dia. Bahkan gue bisa ujung-ujungnya kayak gue ngomong ini tuh sebagai berdiskusi aja bahwa ini yang gue rasakan. Jadi nextnya apa yang bisa kita lakukan bersama. Jadi bukan untuk menyerang dia, bukan untuk menyalahkan dia. Dan dari sini gue belajar bahwa ketika kita lagi emosi, mendingan lo tenangin diri dulu. Think before you act. Sebelum lo selesaikan, iya selesaikan. Betul, gue setuju masalah itu gak boleh dilarut-larutkan. Kalau lo gak selesai-selesaikan dengan alasan, gue mau mikir dulu, kalau mikirnya sebulan, itu artinya lo avoidant. Tapi ketika lo udah, oke, ini ada masalah, lo take time untuk lo tidur, lo rilis dulu, dan besoknya lo ngomong, lo bisa berbicara dengan lebih baik, tidak pakai emosi, tidak melukai orang tersebut. Dan yang terakhir, be willing to take responsibility. Kayak yang tadi, Kain ketika dia ngomong apakah aku penjaga adikku, itu karena dia gak mau ambil tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Hari ini kita mau remind sama-sama bahwa kita harus willing untuk bertanggung jawab sama keputusan yang udah kita ambil. Kalaupun itu menyakiti orang lain, kalaupun ternyata itu merugikan orang lain, kita harus say sorry. Kita harus berani minta maaf. Kita harus berani merendahkan diri kita dan mengakui bahwa oh iya ternyata pilihan gue itu merugikan lo ya. Kalau kita yang disakiti, kita juga harus responsible terhadap diri kita sendiri. Gue gak mau tinggal dalam rasa sakit ini, gue mau memilih untuk mengampuni. If you have to start the conversation first, kalau misalkan abis berantem mau start ngomong duluan, gengsi banget gak sih? Gengsi banget rasanya, kalau gue yang ngomong duluan gue kalah dong, gue yang salah dong. Tapi kalau kamu harus lakukan itu, lakukan.
Karena ini bukan cuma soal gengsi, ini bukan cuma soal siapa yang benar siapa yang enggak, tapi ini soal apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan relationship kita sebagai sama manusia. Jadi ini adalah 3 hal yang bisa kita lakukan, you do you versi firman Tuhan gitu ya. Betul, kamu cuma hidup sekali, kamu boleh lakukan hal apapun yang bikin kamu senang, tapi bukan berarti hal itu boleh menyakiti orang lain. Bukan berarti hal itu boleh merusak hubungan yang udah Tuhan create untuk setiap kita. Hari ini aku sama-sama berharap kita melalui series ini bisa mengambil setiap keputusan itu hal yang bisa membangun relationship kita. Baik itu sama Tuhan, baik itu sama keluarga kita, baik itu sama teman-teman kita, sama pasangan kita. Apa yang kita pilih itu adalah hal, kebebasan yang kita gunakan itu adalah hal yang membangun hubungan kita. Kita mau baca bareng-bareng bottom line kita hari ini. 1, 2, 3. Amin. Teman-teman, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini, bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau udah berbicara untuk setiap kami.